Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Ya, tentunya luar biasa baik. Ya, puji Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam ibadah online PKSMAR Jemaat Efrata Andonohu. Hari ini Minggu tanggal 26 September 2021. Ya, baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya itu kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik terkasih, dengan penuh kasih kakak mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri. Dan kita memulai ibadah kita dengan melakukan pujian dari terbit matahari. Adik-adik, untuk doa pembukaan kita akan dipimpin oleh Kakak Putra. Untuk itu dan penuh kasih dipersilahkan. Baiklah adik-adik, untuk membuka ibadah pada pagi hari ini kita buka dengan doa, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat dipertemukan melalui ibadah online di tempat kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali adik-adik. Ya, kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala kesalahan kita semua. Dan Allah tetap mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan melakukan pujian Do, Re, Mi. Minta pada Yesus, Bapa
Ya, adik-adikku yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, untuk doa pembacaan firman kita akan dipimpin oleh Ibu Guru Kori. Untuk itu dengan penuh kasih dipersilahkan. Nah, anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, karena saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, duduk yang manis, yang tenang, supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami semua agar supaya kami boleh hanya fokus untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Begitupun Kakak Wika yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati dia Tuhan, berikan roh hikmat pengetahuan sehingga Kakak Wika boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, siapkan kami semua agar supaya kami hanya terfokus hanya kepada Engkau di dalam mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, Kakak Wika berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan selalu sukacita senantiasa dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Yang belum ambil Alkitabnya kita ambil dulu. Ambil dulu Alkitabnya, dan kalau sudah mari kita buka di Perjanjian Baru di Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Mari kita buka Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah kita dapat, mari kita baca secara bersama-sama. Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 16, firman Tuhan ada berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya adik-adik, sebelum kita lebih jauh lagi belajar tentang firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita kembali lagi menyaksikan satu video yang berkaitan dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Oke, kalau sudah siap, mari kita saksikan video berikut ini. Check this out. Wah, bagus. Keren ya. Kalian berdua senang sekali ya. Ada banyak hal menarik yang bisa kalian lakukan dengan tablet ini.
dan hal-hal yang berguna juga. Tapi sebelum kalian boleh pakai, ada aturannya. Ya, kok gitu? Mama benar. Hal yang baik bisa jadi buruk kalau kita tidak hati-hati. Maksudnya? Ada pepatah yang bilang, ada waktu yang ditetapkan untuk segala sesuatu. Kalau kalian asik main tablet terus, kalian bisa lupa waktu. Atau jadi tidak bisa melihat hal-hal menarik yang ada di sekitar kalian. Kalian boleh pakai tablet, tapi ada batas waktunya. Dan kalau kalian lagi bersama papa mama. Lab, 5 menit lagi ya. Oke, Ma. Ingat ya, waktu adalah hadiah dari Yehuwa. Jadi, jangan buang-buang waktu. Benar kan, Ma? Benar, Pak. Oke, senyum. Ya, adik-adik, Kakak Wika akan memberi tema untuk pembacaan kita hari ini, pergunakanlah waktumu dengan bijaksana. Ya, adik-adik, kita sudah menyaksikan bersama video yang sudah ditampilkan tadi. Sebelum itu, Kakak Wika mau tanya lagi. Siapa di sini yang suka bermain handphone atau bermain gadget sampai berjam-jam lamanya? Sampai lupa waktu untuk berdoa, waktu untuk makan, waktu untuk membantu kedua orang tua, waktu untuk belajar, dan banyak hal-hal lagi yang kita lupakan ketika kita bermain gadget atau handphone. Bagaimana reaksi kedua orang tua kita? Ya, pastinya reaksi mereka ketika anak-anaknya hanya bermain handphone, bermain gadget saja selama seharian, tentunya mereka akan kecewa, mereka akan marah, dan menggerutu kayaknya ya. Ya, sama seperti Kakak Wika juga, kalau misalnya Kakak Wika seharian di rumah hanya bermain handphone, hanya bermalas-malasan, pasti Mama dan Papa Kakak Wika juga akan menegur dan menasihati Kakak Wika. Oke, adik-adik, Tuhan memberikan kepada semua orang waktu yang sama dalam setiap harinya. Mau orang itu cantik atau ganteng, sehat atau miskin, sehat atau sakit, kaya atau miskin, semuanya Tuhan memberikan waktu yang sama kepada mereka, yaitu 24 jam selama satu hari. Nah, adik-adik, seringkali semua kita tidak pernah menghargai waktu yang Allah berikan kepada kita. Hal ini dapat kita lihat dari cara hidup kita. Banyak waktu dalam hidup kita, dalam keseharian kita seringkali terbuang dengan sia-sia. Kenapa? Karena kita mengisi waktu tersebut dengan berbagai hal yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Jadi, mengapa kita sering merasa waktu kita tidak cukup untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita? Ataupun sebaliknya, kita memboroskan waktu untuk melakukan hal-hal yang sepele atau tidak bermanfaat bagi diri kita. Bagaimana kita lebih bijaksana lagi untuk menggunakan setiap waktu atau setiap saat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, masalah kita bukanlah tentang sedikitnya waktu kita, melainkan bagaimana kita mengelola waktu kita tersebut. Bagaimana kita bisa mengatur waktu kita yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, supaya kita bisa produktif dan tentunya untuk selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat yang ke-12. Kita buka Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya adik-adik, waktu
yang Allah berikan selama kita masih hidup di dunia ini harus sungguh-sungguh kita pergunakan dengan bijak dan isi dengan berbagai hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di lingkungan kita. Supaya apapun yang kita kerjakan akan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Bagi kita orang percaya, memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk mengejar perkara-perkara yang kekal adalah hal-hal yang terutama. Sebab kita tahu bahwa setelah kehidupan ini, maka setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Nah, mulai saat ini kita harus mempergunakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara yang bijaksana. Baik itu kita untuk kepentingan diri kita ataupun kepentingan orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan untuk tentunya untuk kepentingan kita di kekekalan nanti. Yang tadinya adik-adik di rumah seharian mungkin hanya bermain handphone, bermalas-malasan, Kakak Wika berharap mulai saat ini adik-adik di rumah boleh berubah, tidak lagi hanya bermain handphone seharian lamanya, tetapi mengingat untuk kita berdoa, untuk kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita membantu kedua orang tua kita, supaya kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat tingkah laku kita. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Roh Kudus menolong kita dalam melakukan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian, kita harus membawa berita. Kita akan berdoa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalina. Dengan penuh kasih disilahkan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa syukur syafaat. Di pantangan semua kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan padamu di pagi ini. Terima kasih Tuhan boleh memberi kesempatan kepada kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan, dan firman-Mu yang disampaikan kepada kami oleh Bu Guru Wika kiranya boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami melakukan firman-Mu tiap-tiap hari. Ya Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami akan beraktivitas, melaksanakan tugas kami, belajar, membantu orang tua di rumah, di sekolah. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan, pelajaran-pelajaran yang kami pelajari di sekolah, di rumah, boleh bermanfaat, boleh menambah pengetahuan bagi kami. Sehingga nantinya Tuhan kami boleh kami boleh sukses untuk meraih masa depan kami yang lebih baik.
Ya Tuhan, kami mohon berkati guru-guru kami baik di sekolah maupun orang tua kami di rumah. Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan yang prima sehingga guru-guru kami tetap boleh kuat sehat dan boleh membimbing kami dengan sebaik mungkin. Dan orang tua kami kiranya senantiasa memberi kekuatan kesehatan, beri hikmat kepada orang tua kami untuk mengasuh kami, membimbing kami pada jalan yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan kiranya memberkati orang tua kami ketika bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Sehingga senantiasa apa yang kami butuhkan boleh kami terima tiap-tiap hari dan kami boleh mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seminggu ke depan ini kami mohon pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, dan penyakit yang saat ini masih ada. Tuhan kiranya jauhkan dari kami semua itu, sehingga kami tetap aman, tetap sehat kuat di dalam beraktivitas melaksanakan tugas kami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami kalau ada yang sakit. Tuhan kiranya sembuhkan dari sakit penyakit yang dialaminya, berkati makanan minuman, perawatan yang diterima, untuk boleh menjadi saluran kesembuhan bagi teman kami yang sakit. Dan yang dalam duka cita kalau ada, ya Tuhan biarlah Engkau senantiasa menjadi penghibur yang sejati, memberikan dan melepaskan dari duka cita yang dialaminya. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat para janda yatim piatu, biarlah kasih Tuhan mengasihi mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah dalam kuasa kasih Tuhan pemerintah kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan terima kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami datang pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk membawa persembahan kita sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Untuk itu kita siapkan persembahan kita dan kita iringi sambil menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita doakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Priska. Dengan penuh kasih disilahkan. Adik-adik, kita serahkan persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena saat yang lalu kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus kuduskan dan berkati persembahan ini agar dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa, berkati juga yang masih ada pada kami semua. Biarkan kami dapat mengelolanya dengan baik dan seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dan silakan berdiri. Sambil berdiri kita puji nama Tuhan dengan pujian Big or Small. Tuhan membuat kita berharga.
pasti kita bisa. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kakak Feby. Dengan penuh kasih disilahkan. Ya adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Selalu berkati, sertailah kami ya Tuhan, lindungilah kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.